Malam itu, suasana terasa lebih mencekam daripada biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah mengisyaratkan bahwa sesuatu yang buruk sedang mengintai. Hujan deras mengguyur sepanjang jalan tol sepanjang, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti aspal. Lampu kendaraan yang melintas tampak berpendar lemah, menembus tirai hujan dengan susah payah. Udara di dalam mobil Aulia terasa dingin dan lembab, meskipun ia sudah mematikan AC sejak beberapa kilometer sebelumnya. Aulia adalah seorang wanita muda berusia 28 tahun, seorang pekerja keras yang baru saja menyelesaikan proyek besar di kota kecil tempat ia tinggal. Malam itu, ia berkendara seorang diri menuju ibu kota untuk menghadiri pertemuan penting keesokan harinya. Meski rasa lelah menguasainya, Aulia memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Waktu menunjukkan pukul 11 malam, waktu yang seharusnya membuat jalan tol sedikit lebih sepi. Namun malam itu, suasana terasa terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran jalan tol. Sesekali, Aulia melirik ponselnya yang terletak di dashboard, memastikan GPS masih berjalan dengan baik. Namun, sinyal GPS mulai melemah, hanya menyisakan suara arahan yang terputus-putus. Belok kanan, suara robotik itu terhenti, lalu mati total. Aulia mulai merasa gelisah. Bagaimana mungkin GPS tiba-tiba kehilangan sinyal di tengah jalan tol yang seharusnya terhubung dengan baik? Mungkin hujan ini yang mengganggu sinyal. Gumam Aulia mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, kegelisahannya bertambah saat matanya menangkap sesuatu yang ganjil di tepi jalan. Sebuah bayangan samar terlihat berdiri diam, seperti sosok manusia, tetapi terlalu kabur untuk dipastikan. Ia mencoba memfokuskan pandangannya, namun bayangan itu hilang begitu saja dalam hitungan detik. Aulia mencoba mengabaikan apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin hanya ilusi akibat kelelahan dan kabut yang tebal, pikirnya. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan memutar radio, namun suara statis memenuhi frekuensi. Tidak ada musik, tidak ada suara penyiar, hanya derau yang memekakan telinga. Aulia mematikan radio dengan gusar, membuat suasana di dalam mobil semakin sunyi. Beberapa menit berlalu, dan rasa kantuk mulai menyerang. Matanya terasa berat, meskipun ia sudah berusaha fokus pada jalan di depannya. Ia menyalakan lampu jauh untuk memastikan pandangan lebih jelas. Tiba-tiba, sesuatu muncul di tengah jalan. Sosok itu terlihat jelas meski hanya sekilas, seorang wanita dengan rambut panjang yang terurai, mengenakan pakaian putih yang basah kuyup karena hujan. Aulia menginjak rem mendadak, membuat mobilnya berhenti dengan suara decitan tajam yang memekakan telinga. Mobil Aulia terguncang hebat. Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia menatap lurus ke depan, berharap sosok itu hanya ilusi. Namun, jalanan di depannya kosong. Tidak ada siapapun. Hanya ada genangan air yang memantulkan lampu mobilnya. Napasnya terengah-engah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah bayangan semu, tetapi perasaan aneh terus menghantui. Aulia memutuskan untuk turun dari mobil dan memeriksa apakah ia benar-benar menabrak sesuatu. Hujan deras langsung membasahi tubuhnya begitu ia keluar. Angin dingin menusuk kulitnya, membuatnya menggigil. Ia berjalan perlahan ke depan mobil. Matanya menyapu area jalan dengan cermat. Tidak ada jejak apapun, tidak ada orang, tidak ada benda yang tertabrak. Hanya genangan air yang mengalir pelan mengikuti kemiringan jalan. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di tepi jalan, ada jejak kaki kecil yang tampak samar di atas genangan lumpur. Jejak itu terlihat mengarah ke hutan kecil yang berada di sisi jalan tol. Hatinya berdebar semakin kencang. Apa mungkin itu jejak seseorang? Atau hanya ilusi karena hujan? Pikir Aulia. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan, tetapi tidak berani mencari tahu lebih jauh. Dengan langkah tergesa-gesa, ia kembali masuk ke dalam mobil, mengunci pintu rapat-rapat, dan menyalakan mesin. Ketika Aulia mencoba melanjutkan perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Mesin mobilnya menyala, tetapi lampu-lampu di dalam kabin berkedip-kedip. Bahkan, kaca spion menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Bayangan samar wanita berambut panjang itu tampak berdiri di belakang mobilnya, hanya terlihat sesaat sebelum menghilang. Aulia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan menginjak pedal gas sekuat tenaga. Mobil melaju cepat, meninggalkan tempat itu dengan suara mesin meraung-raung. Namun, perasaan mencekam itu tidak hilang. Sepanjang perjalanan, Aulia merasa seperti ada yang mengikutinya. Bayangan gelap yang terus muncul di ujung matanya membuatnya hampir kehilangan kendali beberapa kali. Ia mulai meragukan kewarasannya, tetapi satu hal yang pasti, jalan tol ini bukan jalan biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam gelapnya malam dan derasnya hujan yang seolah ingin menyampaikan pesan misterius. Malam itu menjadi awal dari sebuah kisah yang tidak akan pernah dilupakan oleh Aulia, dan menjadi bab pertama dari tragedi maut penuh misteri yang menyelimuti jalan tol sepanjang. Aulia berusaha mengendalikan ketakutannya sambil melanjutkan perjalanan di jalan tol yang seolah tak berujung. Hujan deras masih mengguyur tanpa henti, menciptakan simfoni suara air yang menghantam atap mobilnya. Kabut semakin tebal, memaksa Aulia untuk memperlambat laju kendaraannya. Namun, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres terus menghantuinya. Setelah melaju beberapa kilometer, Aulia tiba di sebuah area jalan yang gelap. Lampu-lampu jalan yang seharusnya menerangi tampak redup, beberapa bahkan mati sepenuhnya. Di kejauhan, Aulia melihat sesuatu di tengah jalan. Ia memperlambat mobilnya, mencoba memahami apa yang ada di depan. Semakin dekat, semakin jelas bentuknya. Itu adalah seorang pria tua yang berdiri diam, tubuhnya basah kuyup oleh hujan. Pria itu mengenakan pakaian compang-camping, dan wajahnya hampir tidak terlihat karena tertutup oleh rambut panjang yang kusut. Ia berdiri tanpa bergerak, seperti patung yang tidak terganggu oleh hujan deras. Jantung Aulia berdegup kencang. Ia merasa ragu apakah harus berhenti atau melanjutkan perjalanan. Namun, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Aulia berhenti. Dengan gemetar, Aulia memberhentikan mobilnya di tepi jalan. Ia membuka sedikit kaca jendela, membiarkan udara dingin dan derasnya hujan masuk. Pria tua itu berjalan mendekat, dengan langkah lambat yang terasa tidak wajar. Ketika akhirnya pria itu sampai di samping mobil, ia membungkuk sedikit, menatap Aulia dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan berhenti di sini. Pergilah, secepat mungkin," bisik pria itu dengan suara serak yang nyaris tidak terdengar. Kata-kata itu menghantam Aulia seperti peringatan yang tidak boleh diabaikan. Ia mencoba bertanya siapa pria itu dan mengapa ia memberikan peringatan seperti itu, tetapi pria tua tersebut hanya menggeleng pelan dan kembali mengulangi kalimatnya. "Pergilah, sebelum terlambat." Tanpa berpikir panjang, Aulia segera menutup kaca jendela dan melajukan mobilnya. Dalam kaca spion, ia melihat pria tua itu masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya mengikuti mobil Aulia hingga hilang dalam gelap. Namun, meski sudah menjauh, kata-kata pria itu terus terngiang di telinganya. Siapa dia? Mengapa ia menyuruhnya pergi? Setiap kilometer yang dilewati terasa seperti perjalanan menuju sesuatu yang tidak diketahui. Perasaan tidak nyaman terus membayangi Aulia. Hutan di sepanjang jalan tampak lebih gelap dari biasanya, dan suara hujan yang menghantam mobilnya terdengar semakin keras, seperti ingin menutupi sesuatu yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, lampu mobil Aulia berkedip-kedip, membuat pandangannya terganggu. Ia menepikan mobil untuk memeriksa apa yang salah, tetapi ketika ia turun, udara di sekitarnya terasa aneh. Suasana menjadi sangat sunyi. Hujan yang sebelumnya deras kini terdengar jauh, seolah-olah suara itu diserap oleh kegelapan. Aulia memeriksa lampu depan mobilnya. Saat itulah ia mendengar suara langkah pelan di belakangnya. Dengan napas tertahan, ia berbalik. Tidak ada siapapun di sana. Namun, jejak kaki basah terlihat di jalan, mengarah ke hutan yang gelap gulita. Jejak itu terlihat baru, tetapi tidak ada tanda-tanda orang di sekitarnya. Ia bergegas kembali ke dalam mobil dan menyalakan mesin, berusaha keras mengabaikan rasa takut yang semakin menggigit. Dalam perjalanan berikutnya, Aulia terus melihat hal-hal yang tidak masuk akal. Bayangan bergerak di tepi jalan, suara langkah kaki yang terdengar di atas atap mobilnya, dan sekali lagi,
Sosok pria tua itu muncul di kaca spionnya, meskipun ia yakin sudah meninggalkannya jauh di belakang. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi berada di dunia nyata, melainkan dalam dimensi lain yang penuh misteri. Namun, peringatan pria tua itu tetap terngiang di telinganya. Meski ketakutan, Aulia tahu ia harus terus melaju. Ia belum menyadari bahwa perjalanan ini baru permulaan dari misteri besar yang menunggu di jalan tol sepanjang. Aulia melanjutkan perjalanan dengan napas yang tersengal-sengal. Hatinya masih dibayangi oleh pria tua yang telah memperingatkannya. Ia memutuskan untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan berusaha fokus pada tujuan akhir. Meskipun ketegangan dalam dirinya terus meningkat. Hujan masih turun deras, dan jalanan mulai terasa lebih licin. Setelah beberapa saat, di kejauhan, Aulia melihat cahaya lampu berkedip-kedip. Semakin ia mendekat, pemandangan di depannya semakin jelas. Sebuah kecelakaan besar telah terjadi. Truk besar terguling di tengah jalan, dan beberapa mobil terlihat berserakan di sekitarnya. Suara sirene ambulans dan mobil polisi terdengar samar di tengah hujan. Aulia memperlambat mobilnya dan berhenti di pinggir jalan. Hatinya berdebar kencang saat ia melihat kondisi kendaraan yang ringsek parah. Polisi yang bertugas tampak sibuk mengatur lalu lintas, sementara petugas medis dengan cepat mengevakuasi korban yang terluka. Di tengah hiruk-pikuk itu, mata Aulia menangkap sesuatu yang membuatnya tertegun. Di dekat truk yang terguling, sosok pria tua yang sama berdiri diam, memperhatikannya. Pria itu tidak terlihat basah oleh hujan, meskipun ia berdiri di tengah derasnya air. Tatapannya tetap kosong, tetapi kali ini bibirnya melengkungkan senyum tipis yang membuat bulu kuduk Aulia meremak. Ia mencoba memastikan apa yang dilihatnya, tetapi sesaat kemudian, sosok itu menghilang begitu saja di antara kerumunan orang. Aulia merasakan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Tetapi kejadian-kejadian aneh yang ia alami malam itu tidak bisa ia abaikan begitu saja. Saat ia melanjutkan perjalanan, bayangan pria tua itu terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya pria itu? Apakah ia hanya ilusi? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi? Hujan mulai mereda ketika Aulia meninggalkan lokasi kecelakaan. Tetapi perasaan mencekam itu tidak hilang. Ia merasa bahwa pria tua itu ingin menyampaikan sesuatu, tetapi apa yang sebenarnya ingin ia katakan masih menjadi misteri. Malam itu, perjalanan Aulia di jalan tol sepanjang berubah menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Setelah kejadian malam itu, Aulia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang telah terjadi. Ia mencoba melupakan sosok pria tua dan kecelakaan misterius yang disaksikannya, tetapi setiap kali ia menutup mata, bayangan itu kembali menghantui. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan tol sepanjang. Beberapa hari kemudian, Aulia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang jalan tol tersebut. Ia mulai dengan mengunjungi perpustakaan lokal untuk mencari arsip berita lama. Di sana, ia menemukan artikel tentang serangkaian kecelakaan yang pernah terjadi di jalan tol sepanjang. Yang membuatnya merinding adalah fakta bahwa semua kecelakaan tersebut terjadi di area yang sama, di mana ia bertemu dengan pria tua itu. Salah satu artikel yang menarik perhatiannya adalah laporan tentang sebuah kecelakaan tragis yang melibatkan sebuah bus dan beberapa mobil pribadi. Peristiwa itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu, ketika bus yang melaju dengan kecepatan tinggi kehilangan kendali dan menabrak kendaraan lain. Kecelakaan itu menewaskan puluhan orang, termasuk seorang pria tua yang dikenal sebagai pengemis di daerah itu. Menurut laporan saksi mata, pria tua itu terlihat berjalan di tengah jalan tol sebelum kecelakaan terjadi. Aulia merasa merinding membaca cerita itu. Pria tua dalam artikel itu memiliki kemiripan yang luar biasa dengan sosok yang ditemuinya malam itu. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pria tua itu adalah arwah penasaran yang mencoba memberikan peringatan kepada para pengendara? Atau ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang bermain di jalan tol tersebut? Penasaran dengan cerita ini, Aulia memutuskan untuk mengunjungi daerah sekitar jalan tol. Ia berbicara dengan beberapa warga setempat yang telah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Dari cerita mereka, Aulia mengetahui bahwa jalan tol sepanjang dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan area pemukiman kecil. Ketika proyek jalan tol dimulai,
Banyak penduduk yang dipaksa pindah tanpa kompensasi yang layak. Beberapa penduduk yang menolak pindah akhirnya kehilangan nyawa dalam peristiwa tragis yang tidak pernah terungkap kebenarannya. Salah satu warga, seorang wanita tua bernama Bu Sumi, menceritakan kisah yang lebih menyeramkan. Saya pernah mendengar cerita dari orang tua saya, bahwa jalan tol itu dikutuk. Mereka bilang arwah orang-orang yang mati di sana tidak pernah pergi. Mereka masih berkeliaran, mencari keadilan atau sekadar menakuti orang-orang yang lewat, katanya sambil berbisik. Aulia merasakan bulu kuduknya berdiri mendengar cerita itu. Namun, di balik rasa takutnya, ia merasa bahwa semua informasi ini mulai mengungkap misteri yang mengelilingi jalan tol sepanjang. Ia mulai menyadari bahwa pria tua yang ditemuinya mungkin bukan ancaman, tetapi peringatan. Pria itu seolah ingin menyampaikan sesuatu yang penting, meskipun cara penyampaiannya terasa begitu menyeramkan. Malam itu, Aulia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu dengan informasi yang dimilikinya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ia tahu hanyalah bahwa perjalanan di jalan tol sepanjang telah mengubah hidupnya selamanya. Arwah-arwah yang menghantui jalan itu, kisah tragis yang melingkupinya, semuanya adalah bagian dari misteri besar yang masih belum terpecahkan. Setelah menghabiskan waktu berminggu-minggu mencari tahu tentang misteri jalan tol sepanjang, Aulia akhirnya merasa bahwa ia telah mengumpulkan cukup banyak informasi untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, meskipun ia memiliki data dan cerita dari warga sekitar, ada satu hal yang masih mengganggu pikirannya. Apa maksud dari semua peringatan yang ia terima dari pria tua tersebut? Malam itu, Aulia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia kembali ke jalan tol sepanjang, tempat yang telah mengubah hidupnya selamanya. Kali ini, ia tidak datang sebagai seorang pengendara biasa. Ia membawa kamera, alat perekam suara, dan sebuah buku catatan untuk mencatat apapun yang terjadi. Meski rasa takut menyelimuti hatinya, Aulia merasa bahwa ia harus menghadapi misteri ini secara langsung. Ketika ia tiba di jalan tol, malam terasa lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada kendaraan lain di jalan, hanya suara angin yang berdesir dan sesekali suara gemerisik dedaunan dari hutan di sekitarnya. Aulia memarkir mobilnya di pinggir jalan, tepat di lokasi di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Dengan hati-hati, ia turun dari mobil dan mulai berjalan menyusuri tepi jalan. Langkah kakinya terdengar jelas di atas aspal yang dingin. Ia menyalakan senter dan memfokuskan cahayanya ke sekitar. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan yang pekat. Namun, ketika ia melangkah lebih jauh, Aulia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi sangat dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Ia merasakan bulu kuduknya berdiri, dan suara langkah kakinya seolah menggema di dalam kegelapan. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia mendengar suara pelan yang terdengar seperti bisikan. Aulia berhenti dan mencoba mendengarkan lebih jelas. Suara itu semakin dekat, dan akhirnya ia dapat mendengar kata-kata yang diucapkan. "Jangan berhenti, teruslah berjalan." Suara itu terdengar seperti suara pria tua yang pernah memperingatkannya. Dengan napas tertahan, Aulia mengikuti suara itu. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah area di tepi jalan yang terlihat berbeda. Ada sebuah pohon tua yang besar, dengan akar-akar yang menjalar ke atas tanah. Di bawah pohon itu, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti sejenak. Sebuah batu nisan kecil, tertutup oleh lumut dan daun-daun kering. Tulisan pada batu nisan itu hampir tidak bisa terbaca, tetapi Aulia dapat mengenali satu nama yang tertulis di sana. Nama itu adalah nama pria tua yang ia temui di jalan tol. Aulia merasa lututnya melemas. Ia berlutut di depan batu nisan itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, sebelum ia dapat berpikir lebih jauh, udara di sekitarnya kembali berubah. Angin bertiup kencang, dan suara bisikan mulai terdengar lagi, kali ini lebih keras. "Keadilan, mereka butuh keadilan." Kata-kata itu terus bergema di telinganya, dan Aulia mulai memahami apa yang harus ia lakukan. Pria tua itu, dan mungkin arwah-arwah lain yang menghantui jalan tol sepanjang, tidak hanya ingin menakutinya. Mereka ingin agar cerita mereka diketahui,
agar kebenaran tentang apa yang terjadi di tempat itu akhirnya terungkap. Dengan hati yang berat, Aulia meninggalkan tempat itu dan kembali ke mobilnya. Ia tahu bahwa apa yang baru saja ia alami adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Namun, ia juga tahu bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk membagikan cerita ini kepada dunia. Malam itu, ia bersumpah bahwa ia akan melakukan segala yang ia bisa untuk mencari keadilan bagi arwah-arwah yang terperangkap di jalan tol sepanjang. Beberapa bulan kemudian, Aulia mulai menulis sebuah buku tentang pengalamannya. Ia mencatat setiap detail, setiap cerita yang ia dengar dari warga sekitar, dan setiap peristiwa yang ia alami di jalan tol tersebut. Buku itu menjadi sorotan media, dan akhirnya, pemerintah setempat memutuskan untuk menyelidiki kembali sejarah pembangunan jalan tol sepanjang. Penyelidikan itu mengungkap banyak fakta mengejutkan, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan kecelakaan-kecelakaan yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya. Namun, meskipun kebenaran akhirnya terungkap, Aulia tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Setiap kali ia melewati jalan tol sepanjang, ia masih merasakan kehadiran pria tua itu, seolah-olah ia sedang mengawasi dari kejauhan. Namun, kali ini, Aulia tidak merasa takut. Ia merasa bahwa pria tua itu akhirnya dapat beristirahat dengan tenang, mengetahui bahwa seseorang peduli pada cerita mereka. Malam terakhir Aulia melewati jalan tol itu, ia berhenti sejenak di tepi jalan, tepat di lokasi di mana ia pertama kali bertemu dengan pria tua itu. Ia menyalakan senter dan melihat ke dalam kegelapan, berharap melihat sosok yang familiar. Namun, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya keheningan malam yang menyelimuti. Dengan senyuman tipis, Aulia berbisik pelan, "Terima kasih." Lalu ia kembali masuk ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Jalan tol sepanjang mungkin tetap menjadi tempat yang penuh misteri, tetapi bagi Aulia, tempat itu telah mengajarkannya satu hal, bahwa kebenaran selalu memiliki cara untuk muncul ke permukaan, tidak peduli seberapa gelapnya masa lalu yang menyelimutinya. Terima kasih sudah membaca cerita ini hingga akhir. Semoga kisah ini memberikan hiburan sekaligus pemikiran baru bagi Anda. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Jika Anda menyukai cerita ini, berikan like sebagai dukungan untuk terus menciptakan konten berkualitas. Bagikan cerita ini kepada teman atau keluarga dengan menekan tombol share, agar lebih banyak orang dapat menikmatinya. Dan tentunya, kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan atau bagaimana cerita ini memengaruhi Anda. Dukungan Anda sangat berarti. Sampai jumpa di cerita berikutnya.